Perkenalkan, saya Cindy Lucy and Opinion, NPM 12170052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Heckers-Ohlin. Teori Heckers-Ohlin ini ditemukan oleh Eli Heckers dan Bertin Ohlin, di mana teori perdagangan internasional modeling ini mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Heckers-Ohlin ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor yang diproduksi atau endowment faktor oleh masing-masing negara. Sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai deproportional factor theory. Jika suatu negara mempunyai faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksinya, akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekstruk barangnya. Berikut asumsi teori HO. 1. Harga terdapat dua negara dan dua komoditi X dan komoditi Y, serta dua faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. 2. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang persis sama. 3. Kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan. Yang keempat, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar sektor produksi. 5. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara, namun tidak ada mobilitas faktor-faktor antar negara. 6. Semua sumber daya produktif atau faktor produksi pada masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. 7. Perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang, total nilai ekspor sama dengan total nilai impor. 8. Tidak ada biaya transportasi. Kelemahan asumsi teori HO. 1. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produksi dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumbuh pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment HO. 2. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga, produk, dan faktor antar negara. Maknanya adalah, hal ini merupakan modifikasi HO, tetapi tidak mengurangi validitas model HO. 3. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditas jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. 4. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi dengan tidak valid. Fakta yang ada di lapangan suatu negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Spesialisasi teori keunggulan Heckers-Ohlin. 1. Menjelaskan teori perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. 2. Memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. 3. Menjelaskan pola perdagangan internasional yang diteliti pada ekonomi dunia. Yang keempat, menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isocos dan kurva Isoquant. Manfaat keunggulan teori Heckers-Ohlin yaitu pertama,
untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam suatu negeri. 2. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 4. Adanya keinginan untuk membuka kerjasama dengan hubungan politik dan dukungan dari negara lain. 5. Adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu dan masih banyak manfaat lainnya. Teori HO menggunakan dua kurva, yaitu isocost yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan isoquant yang menggambarkan total kualitas produk yang sama. Keseimbangan kurva ini diperoleh ketika kurva isocost menyinggung kurva isoquant yang nantinya terjadi produksi yang optimal dengan biaya tertentu. Contoh perhitungan perdagangan dengan berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Di Indonesia, untuk isocost 100 unit pakaian dan akan menyinggung isocost $400 dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian di Indonesia akan lebih murah karena cuma faktor produksi yang dimiliki Indonesia relatif banyak dan murah. Di Jepang, isoquant 100 unit pakaian akan menyinggung isocost $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian di Jepang relatif mahal karena faktor produksi tenaga kerja yang relatif sedikit dan mahal. Sedangkan di Indonesia, isoquant untuk 20 radio akan menyinggung isocost $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio, padat modal Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal. Di Jepang, isoquant 20 unit radio akan menyinggung isocost $400 dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 kapital. Maka, itu untuk memproduksi 20 unit radio akan lebih murah dari Jepang. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori Heckscher-Ohlin adalah 1. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. 2. Comparative advantage atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. 3. Faktor-faktor masing-masing negara akan cenderung mengekspor barang tertentu jika negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Namun sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal dalam memproduksinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat untuk kita semua.